Nah, tapi dalam perjalanannya Pak Yakob selalu menekankan bukan hanya peristiwa yang dijadikan tolok ukur berita hari ini, tapi makna di balik berita itu tadi. Jadi selalu makna. Kalau makna itu berarti ada tautannya, ada kaitannya dengan masa lalu, gitu ya. Maka selalu duduknya perkara. Nah, jadi suatu peristiwa bagi Pak Yakob dan jurnalisme Kompas pada umumnya yang diajarkan pada para wartawan kepada kami ini adalah bahwa suatu peristiwa tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitannya, ada page dengan masa lalu, kaitan dengan masa lalu. Kemudian juga dijadikan titik tolak untuk peristiwa-peristiwa mendatang. Halo pemirsa Tagar TV, jumpa lagi dengan saya Lestantia R. Baskoro, wartawan Tagar ID. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Pepi Nugraha, wartawan senior yang pernah selama 26 tahun berkarir di Kompas. Kita kali ini akan meminta kesan dan pengalaman beliau saat bersinggungan dengan Yakob Utama, Bapak pendiri Kompas yang meninggal kemarin dalam usia 89 tahun. Kang Pepi juga dikenal sebagai bidan atau orang yang melahirkan Kompasiana, sebuah platform blog atau jurnalisme warga milik Kompas yang sampai sekarang merupakan salah satu jurnalisme warga atau platform blog yang paling terkenal di Indonesia, saya kira. Selamat sore Kang Pepi Nugraha. Ya, Kita akan berbincang-bincang ini tentang Kompas, terutama setelah tidak adanya Pak Yakob Utama. Saya kira sebagai mantan wartawan Kompas yang 26 tahun bekerja di lingkungan Kompas Gramedia, tentu banyak kesan-kesannya ya. Tapi saya pertama kali ingin tahu, ketika Anda sebagai wartawan muda dan kemudian bertemu pertama kali dengan Pak Yakob, apa kesan Anda pada pria itu? Ya, saya seperti tidak percaya aja bahwa yang saya hadapi itu adalah seorang yang sangat berpengaruh di media, khususnya media nasional lah ya, kalibernya sudah kaliber nasional. Jadi saya merasa bangga saja menjadi bagian dari keluarga besar Harian Kompas. Jadi saya selalu menganggap Pak Yakob adalah bapak atau ayah dari kami anak-anaknya gitu. Nah, ketika saya pertama kali bertemu beliau, itu saya masih di Pusat Informasi Kompas waktu itu. Karena beliau ini sering menyapa, jadi suatu saat beliau datanglah melewat gitu, melintas di lantai 4 waktu itu. Dan saya merasa surprise bahwa, oh inilah yang sering saya dambakan, yang gambarnya sering saya lihat di televisi, buku-bukunya sering saya baca, dan saya baru lihat wajahnya seperti itu. Dan bagi saya sih surprise saja, nggak menyangka. Oh, dia itu sosok ini ya, sosok pembedak. Waktu itu tentu dia pembedak sih ya. Dia sosok orang yang sering menyapa orang gitu ya, menyapa karyawannya begitu ya. Iya, kelebihan beliau ini kan humanismenya. Jadi beliau menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat, entah itu dari perhatiannya, yang kemudian merembet kepada bagaimana cara peliputan. Kan selalu dikatakan bahwa menghibur yang papa, mengingatkan yang punya. Jadi bagi Pak Yakob, jurnalismenya itu tidak melulu misalnya memperhatikan orang-orang yang berpunya, orang-orang panggede gitu. Tapi bagi Pak Yakob, orang-orang yang tidak punya suara perlu diberi media untuk bersuara, dan wartawanlah yang bertugas untuk menyuarakan orang-orang yang tidak punya suara itu tadi, dalam pengertian kaum papa. Selama 26 tahun menjadi wartawan Kompas, apakah Anda pernah melihat Pak Yakob marah atau stres begitu, Kang Pepi? Beliau kalaupun marah, karena saya kemudian di ruang redaksi dan sering beberapa kali rapat, ya itu bisa dilihat dari
sapaannya saja gitu. Oh, gitu. Beliau, ya kalau beliau menyapa dengan Bung, ya atau Mas, itu kan hatinya sedang oke gitu ya, tidak gundah, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah saudara misalnya ya, saudara kayak begitu, itu udah ada kegusaran di dalam. Jadi kita harus bisa pandai-pandai nangkap suasana hati beliau gitu, pada saat dia rasanya tidak enak atau pada saat enak. Tapi kalau kemarahan tidak pernah dimunculkan secara meledak-ledak sepengetahuan saya. Tapi beliau ini adalah orang yang pertama kali biasanya memberitahukan sesuatu hal yang penting. Saya ambil contoh misalnya, ya ini karena sudah bukan rahasia umum lagi. Pada saat Ibu Megawati mau dijatuhkan, itu kurang lebih 6 bulan sebelumnya, Pak Yaakob datang ke lantai 3 dan mengatakan bahwa, wah, Mbak Mega ini jatuh, katanya. Mbak Mega ini dijatuhkan. Jadi kami juga alerting. Itu adalah sinyal bahwa arah pemberitaan atau fenomena saat itu menuju ke sana, seperti itu. Dan memang menjadi kenyataan. Artinya, beliau punya banyak informasi dari mana-mana. Saya kira dengan sampai pada satu kesimpulan bahwa Mbak Mega jatuh, itu 2 kata yang Mbak Mega jatuh ya, 3 kata yang saya ingat betul bahwa itu menjadi sinyal bagi kami di redaksi pada saat itu. Itu suatu peristiwa yang saya sangat penting betul dan bersejarah betul. Tapi dalam kata-kata Pak Yaakob itu apakah ada tersirat misalnya dia ingin supaya Kompas sebagai media besar itu menjaga Mbak Mega atau membiarkan Mbak Mega jatuh? Saya kira perkembangannya adalah apa yang terjadi di lapangan. Beliau selalu mengatakan, kalau saya sih mendengar kata Pak Yaakob itu selalu menautkan ingatan saya dengan beberapa kata kunci, misalnya jurnalisme makna, jurnalisme fakta gitu ya, atau jurnalisme kepiting, Providencia Dei, atau humanisme transendental, dan saya kira banyak lagi hal-hal yang menautkan ingatan saya terhadap Pak Yaakob. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, itu kan alerting, ya, alerting bagaimana kami menyikapinya. Dan kita pada saat itu tahu persis bahwa rejim yang berkuasa sedemikian represif, ya, apa yang dimaui oleh penguasa itu bakal terjadi, kan? Nah, tapi dalam perjalanannya Pak Yaakob selalu menekankan bukan hanya peristiwa yang dijadikan tolok ukur berita hari ini, tapi makna di balik berita itu tadi. Jadi selalu makna. Kalau makna itu berarti ada tautannya, ada kaitannya dengan masa lalu, gitu ya. Maka selalu duduknya perkara. Nah, jadi suatu peristiwa bagi Pak Yaakob dan jurnalisme Kompas pada umumnya yang diajarkan pada para wartawan kepada kami ini adalah bahwa suatu peristiwa tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitannya, ada page dengan masa lalu, kaitan dengan masa lalu, kemudian juga dijadikan titik tolak untuk peristiwa-peristiwa mendatang. Jadi selalu karena ada jurnalisme makna, maka di situ dituntut kedalaman dan latar belakang yang kaya dari sebuah peristiwa. Nah, itu yang diajarkan oleh beliau dan saya kira menjadi warna harian Kompas sampai saat ini. Saya kemudian karena beliau sering bicara tentang jurnalisme makna gitu ya. Jadi saya pun mempelajari secara otodidak, saya baca bukunya mengenai interpretative reporting. Karena interpretative reporting itu sudah lama dipraktikkan oleh Asia Wall Street Journal. Dan saya setiap pagi diupayakan untuk bisa baca koran Asia Wall Street Journal. Karena di sanalah termuat apa yang disebut jurnalisme makna itu sebenarnya. Jadi produk dari sebuah penulisan berita tidak kemudian hanya sebatas 5W1H, ya. Siapa yang melakukan, di mana, kapan, lalu kemudian apa yang dilakukan, bagaimana, dan
bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Tidak cukup di situ. Bagi Asia World Journal dan kemudian Harian Kompas, kedalaman, jadi lebih kepada how dan why-nya yang ditekankan. Seperti itu. Apakah Pak Yaakob sering juga mengkritik kalau ada tulisan di Kompas misalnya nggak sesuai dengan yang dia inginkan? Ya, pengetahuan saya ada rapat setiap hari, itu ada rapat pagi, rapat sore, tapi Pak Yaakob biasanya rapat pagi selalu hadir, enggak selalu hadir ya, kadang-kadang hadir. Tapi saya pernah bersinggungan dalam pengertian, pernah menyaksikan bagaimana Pak Yaakob kalau menghadiri rapat redaksi begitu. Ya kami sebagai anak-anaknya harus sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan secara kritis. Itu terkait dengan berita yang sudah termuat, atau the following news-nya, apa yang mau dilakukan, atau mau diberitakan apa lagi setelah ini. Karena bagi Pak Yaakob misalnya, ada satu masa ketika Harian Kompas menghajar satu peristiwa misalnya, terkait katakanlah orang yang menyangkut orang gitu. Pada titik tertentu Pak Yaakob akan bicara ya sudah cukup. Nah, ketika beliau sudah bilang cukup, artinya bagi beliau pesan itu sudah sampai kepada pembaca. Jadi ibaratnya kalau petinju sudah KO, sudah terkapar ya jangan dipukulin terus gitu. Berhenti. Kan gitu, begitu. Ya, pesan itu mendalam ya, sederhana, mendalam. Tapi itulah jurnalisme yang diajarkan Pak Yaakob sebagai jurnalisme tidak neko-neko, tidak asal wah, jurnalisme yang hanya mengandalkan decak kagum orang, enggak. Jadi lebih kepada esensi dari peristiwa dan makna di balik peristiwa itu. Jadi jurnalisme yang gossiping yang seperti itu jauh dari nafas Harian Kompas, dan itu senada atau apa yang dimaui oleh Pak Yaakob Utama sebagai pendiri terasa betul di situ. Saya tuh membayangkan dia sebagai big boss tuh kalau dalam rapat-rapat beliau datang pagi itu pasti suasananya waduh. Ini bos kan tegang, rapat-rapat emang demikian atau gimana, atau cair, atau beliau penuh kelakar juga Kang Febri? Iya, tergantung suasana hati tentu saja. Karena kita juga sebagai anak-anaknya harus pandai-pandai ini kelihatannya arahnya kemana hatinya itu. Ya tadi saya katakan dengan sapaan-sapaan atau dengan wajah yang tidak menunjukkan raut senyum. Tapi ketika kalau beliau sudah tertawa terbahak-bahak, nah itu adalah suasana hati yang bagus. Nggak ada persoalan dari sisi berita, tetapi tetap beliau tuh selalu bertanya dan selalu mempertanyakan. Apapun, kami anak-anaknya harus siap menjelaskan fenomena yang disodorkan oleh Pak Yaakob. Pak Yaakob tidak puas misalnya kenapa Indonesia itu luas ya, kenapa kok hanya Jakarta saja atau Jabodetabek aja. Memangnya orang Indonesia itu adanya di Jakarta dan Jabodetabek saja. Indonesia ini luas. Coba liputannya itu intensif ke daerah-daerah. Ada apa di daerah? Potensi-potensinya, lalu kemudian permasalahan-permasalahan di daerah. Gitu. Dan ternyata setelah mungkin dari sisi isu kurang menarik ya, tapi itu hal yang penting karena itu tadi yang tidak tersuarakan menjadi bersuara, ya kan? Kan semua ini tergantung dari kebijakan newsroom juga. Kalau newsroomnya misalnya, ya saya tidak mau menyentuh daerah, misalnya beberapa daerah biarkan aja itu as it is gitu ya, peristiwa ya seperti peristiwa yang terjadi biasanya. Tapi Pak Yaakob melihat lebih dalam lagi bahwa ada loh potensi di sebuah wilayah, di sebuah daerah yang remote dari Jakarta. Ada sebuah daerah yang potensinya sangat besar, atau bahkan menyimpan bom waktu misalnya seperti itu. Dan kami mencermati dan memang harus bergerak seperti itu. Kang Febri, ini Anda 26 tahun di Kompas, saya membayangkan ketika saat Presiden Soeharto mau jatuh. Waktu itu Pak Yaakob bagaimana? Apakah tiap hari kontrol ke redaksi Kompas atau bagaimana? Atau dari rumah selalu memonitor, memberikan informasi? Pasti kan Anda waktu itu juga di gedung Kompas juga kan? Iya, saya liputan waktu itu. Saya lebih banyak
di lapangan ya? waktu itu, ya turbulensi tahun 97, 98, 99 sampai jatuhnya Gus Dur itu saya masih mengalami. Ada hal yang menarik misalnya ketika Gus Dur akan jatuh kan, karena memang saya liputannya di DPR, saya bertemu dengan banyak politisi dan dari risalah-risalah yang saya kumpulkan, dokumen-dokumen yang saya kumpulkan, lalu wawancara kepada para politisi, sampai satu kesimpulan bahwa Gus Dur bakal dijatuhkan. Itu niat mereka. Nah, karena saya bertugas di lapangan, saya boleh katakan Pak Yaakob ini sering menghubungi saya. Dia selalu bertanya, Bung, suatu saat. Ya, ini telepon ya, atau pakai apa? Pakai telepon. Saya waktu itu saya pakai handphone tuh tahun 96 ya, handphone ini. Ini kan peristiwanya 97, 98. Jadi sudah pakai handphone kami. Ini menghubungi Siemens S4 saya, lalu kemudian, sorry saya menyebut merek ya itu barusan, tapi saya masih mengingat gitu ya, karena saya mengingat betul peristiwa itu. Itu handphone yang termasuk paling bagus waktu itu. Iya, canggih lah ya. Paling canggih. Nah, saya merasa surprise ketika dihubungi beberapa kali oleh Pak Yaakob, dan beliau pertanyaannya, Bung, yakin Gus Dur ini jatuh gitu ya? Saya bilang, dari kacamata orang-orang DPR, dari niat-niat orang DPR, Gus Dur jatuh Pak. Saya bilang, loh, tapi kan untuk menjatuhkan di negara yang mestinya tidak mengenal pemakjulan kepada presiden, mestinya itu tidak terjadi. Undang-undang kan mengatakan seperti itu. Saya bilang, iya, undang-undang mengatakan seperti itu, bahwa pemakjulan itu kan juga harus didahului oleh pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan bahwa memang Gus Dur bersalah, oke, baru bisa dimakzulkan. Kan ini tidak melalui proses pengadilan. Tapi karena ini politik, karena ini kemauan mayoriti dari para politisi di Senayan, saya katakan begitu, Gus Dur jatuh. Oh gitu ya Bung, betul Pak, saya bilang begitu. Jadi dialog itu dilakukan antara Pak Yaakob dan saya ini di lapangan apalah gitu ya. Saya menerima telepon dari seseorang yang demikian tinggi, pangkat, kedudukan, pemilik koran, bukan hanya penanggung jawab atau pemimpin perusahaan misalnya, tapi betul-betul yang punya koran. Ternyata saya baca keesokan harinya, itu rupanya Pak Yaakob menghubungi saya itu lebih kepada pengumpulan data. Pengumpulan fakta, dan kemudian saya berdasarkan keterangan saya, dia bisa mendudukan persoalan. Karena itulah yang disebut jurnalisme makna. Lalu kemudian menulislah Pak Yaakob dalam tajuk rencana yang saya baca keesokan harinya. Nah, bagi saya ini proses yang sangat menarik, di mana seorang quote-unquote, saya mengatakan, ya kalau saya katakan dewa mungkin menyinggung agama tertentu ya, tapi bahasa yang saya maksudkan adalah beyond gitu ya, beyond. Untuk menulis sebuah tajuk, dia memerlukan menelepon anak buahnya di lapangan, hanya sekedar untuk memastikan, seperti itu. Nah, itu bagi saya pelajaran yang sangat berharga mengenai kerendah hatian. Ya, kerendah hatian seorang pemimpin yang tidak merasa sok pinter, yang tidak merasa di atas segalanya, tapi dia masih tetap memerlukan fakta-fakta di lapangan, dan itu kebetulan saya punya karena memang saya meliput di DPR MPR tersebut pada saat peristiwa Gus Dur jatuh itu terjadi. Ya, waktu Gus Dur jatuh, Pak Yaakob nulis tajuk tentang kejahatan Gus Dur. Apakah beliau selalu nulis tajuk pada faktor atau pada suatu peristiwa penting ya, seperti misalnya Pak Harto jatuh, atau memang apakah tiap beliau punya waktu maksudnya punya schedule selalu menulis tajuk, atau jika menulis tajuk pada hal yang paling penting saja seperti Gus Dur jatuh tadi, atau gimana? Ya, hal-hal yang penting, yang dirasa sangat penting, dan kemudian dia hendak meluruskan ya, kalau itu terasa bengkok, mungkin dia hendak meluruskan, dia ingin
juga menyampaikan pandangannya gitu ya, itu beliau selalu mengatakan bahwa tentu saja kepada Pemred ya, bahwa saya akan menulis tajuk untuk besok misalnya. Lalu kami harus menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Nah ini menarik juga pada saat Pak Yaakob membuat sebuah tajuk, beliau menulisnya itu bukan di komputer, tapi pakai mesin ketik, mesin tik ya. Ketik biasa ya. Mesin tik biasa. Nah lalu kalau ada data-data yang diperlukan, dia akan membuat titik-titik ya, titik-titik. Ya, nah itu yang harus kita isi. Teman-teman di Pusat Informasi Kompas harus mengisi itu dengan data, atau teman-teman yang terkait misalnya dengan ekonomi inflasi hari ini atau tahun ini berapa begitu, kan tidak semuanya hafal. Maka kami-kami inilah yang harus mengisinya. Selalu begitu gayanya. Oke. Nah itu sebagai orang itu tajuk ini kan sesuatu yang sangat penting di Kompas dan pasti dibaca. Itu sampai biasanya jam berapa dia menyelesaikan tajuk itu? Saya bayangin mungkin sampai apa cepat atau sampai ditunggu sampai jam 11 malam misalnya. Ya, tergantung. Misalnya kalau memang harus dimunculkannya besok pagi dan beliau baru selesai jam 11 malam, ya kita tunggu. Sudah biasa, karena memang yang namanya rapat redaksi itu sudah ditentukan untuk besok itu tajuknya apa, dari siapa, ya kan? Tetapi khusus untuk Pak Yaakob, biasa teman-teman selevel pemimpin redaksi itu sudah menyiapkan cadangannya. Tapi saya dengar kalau Pak Yaakob ulang tahun tuh sering ngasih bonus, apa betul itu cerita itu? Itu beredar di kalangan wartawan luar, bahwa beliau sering betul kalau ulang tahun hatinya senang, semua karyawan Kompas dikasih bonus. Iya, saya kira itu ungkapan dari rasa syukur ya, rasa syukur yang beliau terima sebenarnya, karena beliau merasa Kompas mencapai taraf seperti itu juga karena memang karyawannya juga. Maka itu tadi saya menautkan ingatan saya dengan Providentia Dei. Jadi semua itu sudah diatur gitu ya. Semua itu sudah ada yang mengatur. Ilahi ya, maksudnya bahwa rezeki apapun sudah ada yang mengaturnya. Kalau dalam konteks Islam kan seperti itu. Nah, tapi bahasa beliau adalah Providentia Dei. Nah, sebenarnya kalau untuk secara generik ya, kami menerima bonus, menerima gratifikasi selain gaji, dan itu kan terkenal sekali ya pada saat masa-masa itu gitu, bahwa kesejahteraan karyawan itu sangat diperhatikan oleh para pendiri harian Kompas, termasuk dalam hal ini Pak Yaakob utama gitu. Nah, bahwa kemudian pada saat ulang tahun terutama kelipatan 5, memang kami selalu tunggu-tunggu. Karena kelipatan memang, 5 ya, kelipatan 5 ya. Biasanya 50, 55 gitu ya. Oke. Ya, yang itu yang saya alami ya, yang saya alami dan memang menjadi doa kami semua untuk mendoakan beliau panjang umur selalu. Begitu. Ya. Kang Pepeh, kan Anda kemudian memimpin Kompasiana ya, luar biasa kali itu ya. Kemudian menjadi platform blog yang terkemuka. Itu pernah nggak suatu ketika Pak Yaakob diskusi sama Anda atau nelpon Anda tentang Kompasiana ini? Jujur belum. Pak Yaakob tidak pernah menanyakan tentang Kompasiana, ya kan? Tidak pernah, jujur. Karena mungkin beliau merasalah itu bagian dari kreativitas atau perluasan atau ekstensi dari harian Kompas ke kompas.com, kemudian ekstensi dari kompas.com menjadi Kompasiana ya, dan anak-anak perusahaannya juga gitu ya di kompas.com gitu. Jadi jujur saya belum pernah bersinggungan dengan Pak Yaakob yang mengenai Kompasiana, tetapi mungkin dengan anak-anak beliau gitu ya, saya bersinggungan tentu saja dengan Pak Irwan, dengan Pak Lili, mengabarkan mengenai bahwa Kompasiana itu growth, bahkan suatu waktu dikatakan ada yang naksir Kompasiana dari luar gitu ya, mahal gitu. Nah seperti itu menyenangkan tentu saja bagi saya, karena saya memang yang mengelola, yang mendirikan, yang ngurus lah ya dari sejak awal Kompasiana. Tapi
kalau pertanyaan itu tentang Pak Yakob apakah pernah bersinggungan dengan Kompasiana, saya bilang sejujurnya tidak pernah. Ya. Jadi sebenarnya Anda dikasih keleluasaan untuk mengembangkan Kompasiana ya waktu itu ya? Sangat diberi keleluasaan, karena kalau misalnya beliau tidak berkenan, anak-anaknya misalnya Pak Irwan, Pak Lilik tidak berkenan dengan Kompasiana, tentu sudah ditutup sejak lama. Atau Pak Agung Adi Prasetyo misalnya yang bisa melihat jauh ke depan bahwa ini media baru yang seharusnya dilahirkan banyak item oleh Harian Kompas. Karena memang itu ekstensa dari Harian Kompas. Jadi ketika suatu saat misalnya Harian Kompas diterjang turbulen, ada turbulensi, karena satu dan lain hal, misalnya oplah yang semakin menurun, pembaca yang semakin berkurang, iklan yang semakin berkurang juga. Nah, ekstensa ini yang harus dikembangkan dan maju. Misalnya, katakanlah Kompasiana. Kalau itu diakui sebagai produk dari Kompas.com, dan kemudian Kompas.com sebagai ekstensa dari Harian Kompas, gitu ya. Dan sebenarnya ekstensa yang bisa dikembangkan di Harian Kompas itu banyak. Ambil contoh per rubrik saja, ya. Dan dalam konteks kekinian, di mana aplikasi menjadi sebuah keniscayaan untuk media digital saat ini, even itu katakanlah kontak jodoh, ya, itu sebuah rubrik yang sangat diminati, ya, oleh halayak tertentu, tentu saja, ya. Itu sebenarnya bisa dibikinkan aplikasi ekstensanya, gitu ya. Saya kira tidak harus kemudian melapor kepada yang punya koran, tapi ini kan kreativitas bahwa kita Kompas sedang memasuki masa-masa yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu era internet. Kita sedang memasuki era internet, dan di internet itu penuh dengan aplikasi-aplikasi digital misalnya. Nah, kalau saja pada saat itu ekstensa kontak jodoh, ya, kontak jodoh itu dikembangkan dan terpisah dari Harian Kompas, barangkali dia sudah menjadi sesuatu, sudah menjadi barang, dan mungkin mahal harganya kalau itu dijual, ya. Barangkali mungkin sudah ada perusahaan tersendiri, anak perusahaan gitu ya, dipisahkan dari Harian Kompas, tapi dengan pengelolaan yang mandiri gitu. Seperti halnya Kompasiana. Kompasiana kan sudah dikelola secara mandiri. Itu kontak jodoh. Juga ada misalnya di Kompas itu teka-teki silang. Dibikinlah aplikasinya. Berkumpullah orang-orang yang menyukai aplikasi di situ. Berilah setiap hari mereka aplikasi dengan hadiah atau tanpa hadiah. Tapi intinya adalah Kompas membuat ekstensa, membuat kelanjutan dari produk-produk yang selamanya embed, ya, embed di Harian Kompas print, tapi sekarang sudah dalam bentuk digital. Mau apa lagi? Cerpen misalnya. Kan mestinya diambil oleh Harian Kompas sebagai ekstensa dari Kompas Harian, ya, Harian Kompas. Misalnya bikin aplikasi yang memungkinkan orang berlomba-lomba menulis cerpen gitu. Bahwa cerpen itu bahwa nanti aplikasi itu merupakan, ya, kawah candra di muka atau ajang latihan para cerpenis muda yang kemudian nanti cerpennya itu bisa saja suatu saat menembus Harian Kompas, dibikin aplikasinya. Itu kan tidak dilakukan. Ya, ini juga sekaligus masukan buat teman-teman di Harian Kompas juga. Padahal sudah Anda usulkan dulu itu, ya? Ya, sebenarnya ini kan kreativitas. Lebih kepada keterbukaan kita, wawasan kita, ya. Kita paham nggak sih sedang memasuki dunia digital seperti ini, dunia aplikasi seperti ini. Kalau tidak mengeksplorasi kekayaan sendiri yang ada di dalamnya, ya, yang ada di dalamnya, itu kan akan berarti, ya, ketika terjadi turbulensi, dan saya tidak mengharapkan ini terjadi, ya, ekstensa itu tidak ada. Padahal ada banyak hal yang bisa diekstensakan. Nah, saya kira dalam konteks ini Pak Yakob, ya, saya menduga mungkin, ya, dia tidak mengusili atau tidak pernah bertanya kepada saya tentang Kompasiana karena mungkin memberikan keleluasaan itu tadi, ya, keleluasaan. Ya. Oke, silakan untuk. Nah, sementara Kompasiana itu sebenarnya
ekstensa, kita ciptakan ekstensa. Karena dulu sebenarnya ada rubrik yang namanya Kompasiana yang ditulis oleh PK Oyong. Ya kan, kita kemudian kembangkan, lalu kemudian karena ini eranya jurnalisme warga, menjadi disitulah tempat warga menulis. Satu lagi sebelum saya lupa, Kompas dulu sebelum ada Kompasiana, itu punya yang namanya Forum Pembaca Kompas, FPK. Nah, coba kalau itu kemudian dibikinkan aplikasi di mana para pelanggan berada di situ, kita bikinkan permainan, gimmick dan seterusnya di situ gitu ya, gamification di era digital gitu, itu menjadi ekstensa sendiri gitu. Ya oke deh, nanti kembali lagi kepada Pak Yakob. Ini saya kira masukan juga buat teman-teman di sana di redaksi. Ya. Kang Pepih, Anda kan kemudian memilih pensiun dini ya, kemudian bisnis diri ya, bikin Pepih News. Nah, sekarang sebagai orang luar, setelah Pak Yakob meninggalkan kita kemarin dalam usia 79 tahun, apa ini tugas berat apa ini? Tantangan Kompas yang besar ke apa ini untuk setelah ditinggal oleh sang CEO terkemukanya ini, sang pendirinya ini? Saya kira semangat falsafah yang kemudian digariskan oleh Pak Yakob itu jangan ditinggalkan. Saya kira teman-teman di harian Kompas itu tidak akan pernah meninggalkan itu, kredo itu atau falsafah itu, humanisme transenden, lalu kemudian juga jurnalisme makna, itu pasti akan tetap mereka pegang dan saya meyakini itu semua gitu. Nah, terkait dengan kekinian bahwa kita memasuki dunia digital, tidak ada salahnya kalau yang tadi saya sebutkan mulai dirintis dari sekarang. Mungkin kelihatannya telat ya, terlambat, tapi daripada tidak sama sekali. Oke, Kang Pepih, saya kira kita sudah cukup banyak mengenal Pak Yakob lewat sisi Kang Pepih Nugraha, wartawan senior Kompas yang pernah 26 tahun menjadi bagian dari Kompas Group. Terima kasih betul atas kesempatannya Kang Pepih Nugraha bergabung dengan Tagar TV. Ya, semoga Kang Pepih tetap sehat-sehat dan tetap kreativitas. Oke. Amin, insya Allah. Pemirsa Tagar TV, demikianlah wawancara saya dengan Kang Pepih Nugraha tentang pengalamannya selama 26 tahun bersinggungan dengan Pak Yakob Utama, salah satu tokoh pers Indonesia, Bapak pendiri Kompas, harian Kompas yang kemudian beranak pinak menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa sejak didirikan pada tahun 65 silam. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam wawancara-wawancara Tagar TV dengan tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih.